Ya gulam, wahai anakku, ma yaqa'u biyadika minal haqqi azza wa jalla syai'un. Tidak ada sesuatu yang jatuh kepadamu, ya, yang sampai kepadamu, sampai jatuh ke tanganmu dari minal haqqi azza wa jalla. Itu artinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Minal haqqi ay minallah. Tidak ada sesuatu yang jatuh ke tanganmu dari Allah, ya, binifaqika, melalui kemunafikanmu. Tidak mungkin engkau akan mendapatkan sesuatu dari Allah dengan cara kemunafikan. Wa fasahatika, dengan kefasihanmu, kelancaranmu berbicara. Wa fasahatika wa balagatika, dan dengan kebalaghahan kamu, dengan retorika kamu. Wa tasfiri wajhika, dan dengan menguningnya wajahmu. Tukang puasa sampai kelihatan pucat mukanya. Wa tarqi'i marqa'atika, dan jahitan-jahitan bajumu yang sobek-sobek. Wa jama'i aknafika, dan engkau berpangku tangan, bersedekap, ya. Wa taukilika, dan ketawakalan kamu. Kullu dzalika min nafsika, semua itu datangnya dari nafsumu. Wa syaitanika, dan setanmu. Wa syarafika bil khalqi, dan rasa hormatku terhadap makhluk. Wa talabid dunya minhum, dan mencari dunia dari mereka. Ma'rifat silakan, tapi dengan cara yang jujur dan benar dan ikhlas, bukan dengan cara munafik. Banyak orang belum kenal Allah, ngakunya sudah kenal Allah dengan kemunafikannya. Berpura-pura rajin sholat, tiap hari ngewer-ngewer tasbih, ngakunya sudah kenal Allah. Wa fasahatika, ngomongnya lancar, ceramahnya enak. Wa balagatika, dan juga retorikamu, bahasanya enak, sastranya bagus. Wa tasfiri wajhika, dan wajahmu yang menguning. Kamu sering puasa, setiap hari puasa, pati geni puasa, Senin Kemis dan sebagainya, sampai pucat wajahmu kuning seperti orang zuhud, tapi kamu munafik. Ya. Wa tarqi'i marqa'atika, dan bajumu yang sobek-sobek kau sulam, kau jahit semuanya. Pakaiannya pakaian tambalan-tambalan supaya menunjukkan kefakiran, kezuhudan, bohong semuanya itu. Allah tahu semuanya. Para penipu semuanya itu. Terlalu banyak di dunia ini yang berdusta kepada Tuhannya, berpura-pura jadi waliullah, wali dalban. Sembar-sembur kayak ulah dumung kah? Paham deh, ulah dumung. Ya, kayak ular kobra. Berpura-pura. Wa taukilika, dan pura-pura bertawakal. Ya, pura-pura tidak butuh apa-apa. Ya. Kullu dzalika min nafsika, semuanya itu adalah dari nafsumu. Wa syaitanika, dari setanmu. Wa syarafika bil khalqi, dan keinginanmu menjadi orang terhormat, kepengen dihormati orang supaya dianggap jadi waliullah. Ya, pura-pura
pakai baju yang jelek, tambal-tambalan, di depan orang makannya dengan garam saja, indah-indah, ya, untuk nipu orang, ujung-ujungnya untuk menggandakan uang, mencari harta karun, ya, cari merah delima, cari pring petuk, cari kantong macan, cari bulu safir, cari pedang samurai, cari uang Brazil. Banyak banget nih tipuan-tipuan gitu tuh. Ada di sini yang pernah tertipu menggandakan uang? Belum. Udahlah, tinggalin aja. Konon katanya sampai sekarang masih ada di sana yang masih berzikir, masih puasa, sedang menggandakan uang. Aneh bin ajaib. Atau tanggung gaya nih, bukan? Ini fenomena semacam ini bukan sekarang saja. Ini yang ngomong Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di abad ke-5. Ini ngomongnya pada tanggal 20 bulan Rajab tahun 546 Hijriah sampai sekarang. Jadi sudah 9 abad ya. Udah 900 tahun. Berarti fenomena orang nipu pura-pura jadi wali ini dari dulu. Bukan sekarang aja. Iya, yang tulus, yang asli kira-kira kan gitu. Dan juga tidak mungkin ada seorang wali ngaku wali, nggak mungkin. Kalau ada orang ngomong aku wali, pasti wali dalban. Sebab tidak mungkin wali ngaku wali. Andaikan engkau memperhatikan seseorang dan engkau duga dia waliullah, standarnya Anda pakai. Satu, waliullah kalau meludah tidak ke kanan, selalu ke kiri. Waliullah tidak pernah main cewek. Waliullah nggak pernah minta upah. Nanti ketika dia sadar ada yang memperhatikan, dia akan meludah ke kanan. Dan dia akan menggoda cewek. Dan dia akan minta duit. Wah, wali dalban, sudah selesai. Keputusanmu wali dalban. Dan waliullah sadar ketika diperhatikan dia itu kan. Iya. Nah, itulah makanya jangan pura-pura jadi wali, jangan berpura-pura. Sekarang ini banyak orang berpura-pura loh. Ada nggak orang yang tidak ngerti agama, pura-pura ngerti agama? Iya. Ada nggak orang yang tidak soleh berpura-pura soleh? Di depan mata kita kok. Dan itu adalah menipu Allah. Ya. Mesti kita waspadai. Ini masalahnya bukan apa-apa. Kadang-kadang sering terjadi akhirnya terjadi penipuan, skandal dan sebagainya. Iya. Sedang hati-hati. Begini ajalah. Saya juga sama dulu tukang. Dulu awal-awal saya mencari orang sakti, mencari orang benar, mencari waliullah, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, nyebrang lautan, sealam dunia saya. Ya, berulang-ulang kita kecewa. Saya duga iya benar. Ternyata saya tinggal lagi. Cari lagi, ketemu lagi. Enggak juga, tinggal lagi. Berulang-ulang. Malah ketemu yang asli itu sekali. Saya sebutin namanya ya, karena mungkin orang ini sudah meninggal juga. Syekh Mustafa namanya. Jadi hari Sabtu kita ketemu.
Terus saya bilang, tolong dong ajarin gue, ajari saya apa yang Allah berikan kepadamu itu. Nggak usah sekarang, nanti aja besok, hari Minggu. Yaudah, baik. Hari Minggunya datang, jam 10 pagi, saya gedor-gedor pintunya, nggak ada yang buka. Kata tetangga, sudah meninggal, baru dikubur tadi pagi. Sudah, assalamualaikum kan. Ngumpet kan? Ngumpet nggak? Ngumpet, iya. Ya mungkin, gitu. Begini aja deh. Apa saja barang yang harganya mahal pasti disembunyikan, betul nggak? Kalau yang di depan rumah itu batu kali, batu berliannya di mana? Gak mungkin batu berlian di depan rumah. Batu berlian mah ditaruhnya di tepak kotak, kotaknya dikunci, kotaknya dilaci, lacinya dikunci, lacinya di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di kamar, kamarnya kunci, kamarnya di rumah, rumahnya kuncinya ada gerbang, gerbangnya di berapa kunci jadi itu? Berapa kuncinya? Tepak, sorogan, lemari, kamar, rumah, gerbang. 6. Ditambah anjing lagi dibacain dulu. Iya, 6 kuncinya. Jadi tidak semudah itu. Ya, untuk apalagi mengenal Allah, mengenal orang yang sudah kenal Allah juga nggak mudah kok. Iya, percayalah, gitu. Dan saya mau cerita lagi nih, mungkin sudah sering saya ceritakan, tapi nggak apa-apa lah saya ulang-ulang. Ada seorang lelaki yang mencari Tuhan, pengen belajar benar, pengen mencari mursyid, kira-kira bisa membimbing dia bisa kenal Tuhan. Karena bagaimanapun kaedahnya apabila Tuhan ingin memperkenalkan dirimu, maka Tuhanmu akan memberikan kesempatan kamu berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Tuhan. Dan nanti orang itulah yang akan memperkenalkan kamu kepada Tuhanmu itu. Jadi artinya jemput bola, dia keluar mencari orang yang sudah kenal Tuhan. Ya itulah. Masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, nyebrang lautan. Orang ini sengaja pergi jauh dan tidak ada niatan untuk kembali lagi kalau belum ketemu sama mursyid yang benar-benar. Karena selama dia di rumah itu selalu diejek sama istrinya, ya kan, disebutnya apa, nggak bakal nyampe loh gitu. Kalau suaminya lagi berzikir, ya digodain sama istrinya itu, sejadahnya ditarik, dilemparin gitu tuh, digoda-goda gitu. Jadi dia sendiri merasa kesel, kadang kecewa, istrinya tidak mendukung untuk mencari kebenaran itu. Di akhir perjalanan ketemu dengan seorang mursyid yang benar-benar mursyid, benar-benar mursyid. Kata mursyidnya, ngapain kamu datang ke sini mencari kebenaran? Padahal di sampingmu ada orang benar ya. Dia adalah orang benar yang bisa membimbing kamu. Ya siapa yang serumah dengan kamu? Siapa ya? Istrimu. Yang kamu menggoda-goda dia tuh. Oh begitu, iya. Udah pulang aja sana, belajar sama istrimu lagi. Jadi katanya gitu. Begitu sampai ke rumah, belum masuk ke rumah, istrinya bertolak pinggang di depan pintu, baru tahu lo ya. Itu artinya sangat tersembunyinya sekali, sehingga istri kita, anak kita, orang tua kita, guru kita, dan sebagainya kita nggak tahu.
Ya, kalau tidak diberitahu ya kamu tidak tahu. Iya, karena itulah sehingga itulah makanya di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, bagi yang belajar, pelajaran pertama untuk orang yang ingin masuk dalam dunia spiritual itu idfin nafsaka fi ardil khumul. Sembunyikan, kuburlah dirimu di tanah toang, di karang pendemen awakiran ning karang suwung. Bersembunyilah di hutan belantara, jangan ketahuan orang. Itu salah satu syarat pertama orang pengen belajar benar. Jangan sok nampang, jangan sok jual muka, ya, jangan sok petang-tang tampil. Sembunyikan dirimu, itu salah satunya. Makanya ya sudah wajar kalau orang-orang yang benar itu, orang kalau memang orang benar tidak mungkin akan mengatakan aku benar. Paham nggak? Itu persoalannya. Jadi artinya orang yang benar ini nggak mungkin menyalah-nyalahkan orang lain. Orang benar nggak mungkin kafir, murtad, sesat, bid'ah, musyrik, nggak mungkin dong. Percaya nggak? Iya. Iya. Jadi saya hanya ingin mengatakan, kalau kamu terlalu sering mengkafir-kafirkan orang, waspadalah. Jangan-jangan engkau sudah kafir. Jangan pernah memurtadkan orang. Bisa jadi engkau sudah murtad. Karena yang tahu kafir, yang tahu musyrik, yang tahu murtad, itu urusan hati. Yang tahu hati hanya Allah. Kalau kamu tahu hati orang, berarti kamu Tuhan juga. Betul nggak? Itu jadi persoalannya. Jadi artinya ya bahwa orang yang benar seperti ini nih sama sekali tidak mungkin akan menyalah-nyalahkan orang-orang lain. Wa ba'da kalamin, ya, ahqar nafsaka, hinakanlah dirimu. Waktum amroka, sembunyikan persoalanmu, sembunyikan dirimu, sembunyikan kebesaranmu. Kun ala dzalika ila ayyuqala laka tahaddath bi ni'mati rabbika. Selalu demikian, sembunyikan, tahan diri, hinakan dirimu, jangan congkak, jangan sombong, sampai nanti engkau bisa bercerita tentang banyak kenikmatan dari Tuhanmu. Udah segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.